Oke pemirsa GP, Pak IDGP Mania semuanya, kita berjumpa lagi di Pak IDGP. Oke, pertama kita akan melihat dulu seperti apa. Ternyata tadi dari manajernya Ongketa, Jorge Paidi ditargetkan untuk di posisi 15. Ya, kita lihat di situ bahwa dari manajer besar manajernya juga dia untuk mencoba harus bisa mengalahkan Isaac Vinales. Nah, kita lihat di situ juga difficulty-nya realistik pemirsa, dan technical performance juga on, iron player, baik damage-nya heavy. Jadi memang Jorge Paidi harus menghadapi situasi yang benar-benar realistis. Greetings to all the race fans tuning in. We're joining you live from Jerez de la Frontera in Spain for the third round of the Motorcycle World Championship. There's no more time to waste. The free practice session has officially started. The riders are ready to take to the track. It doesn't look like the weather will cause us any problems at all. The latest reports we've received indicate clear skies for the duration of the session. Ya, memang Jorge Paidi berusaha membuktikan bahwa pembalap Indonesia bukan kacang-kacangan ya, bukan kaleng-kaleng. Karena banyak talenta dari Indonesia yang bisa membuktikan bahwa mereka pembalap yang patut diperhitungkan. Di MotoGP 13 ini, di Moto2 berlaga juga ada Doni Tata dan Sucipto. Apakah nanti Jorge Paidi akan bertemu mereka? Kita lihat saja perkembangan seperti apa ya. Ya, dia masih keluar dari tikungan Jorge Paidi. Lihat Maverick Vinales di KTM timnya, lihat kecepatan dari Maverick Vinales di trek lurus. Kita pantau aja seperti apa. Dengan Jorge Paidi mencoba untuk mengikuti dari belakang Maverick Vinales. Iya, Maverick Vinales. Paidi coba push semaksimal mungkin di tikungan. Lihat kecepatan dari Maverick Vinales KTM. Ya, akhirnya tikungan terakhir. Ya, dia coba untuk late braking, namun masih kecepatan dari KTM memang di kelas ini, di MotoGP 13 ini memang cukup superior pemirsa. Harus benar-benar maksimal di tikungan untuk mencapai waktu yang signifikan, bisa bersaing dengan kompetitornya. 1:53, masih 5 detik lebih lambat dari posisi pertama. 5 detik bukan suatu yang singkat. 5 detik kalau di ajang pole seperti ini adalah sangat-sangat jauh. 5 detik, 1 detik aja sudah cukup jauh, apalagi 5 detik ya. Ya, dia sangat memaksa untuk ambil jalur paling dalam di tikungan, memaksa untuk terus gaspol di tikungan. Kita lihat di trek lurus setelah ini. Ini salah satu tikungan favorit untuk menyalip dari para pembalap. 170, apakah mencapai 200? Oh, mencapai 200, tapi 200 pas. Nah, dia memang harus benar-benar memaksimalkan ketika keluar di tikungan, kecepatannya harus cukup tinggi sehingga di trek lurus Jorge Paidi bisa mendapatkan kecepatannya maksimal. Lihat Jorge Paidi sangat memaksa di tikungan. Dia tetap tancap gaspol, dan kondisi memaksa di tikungan dengan tancap gaspol ini sebenarnya sangat berisiko pemirsa. Karena ban belakang pastinya akan cepat habis. Mungkin bukan hanya belakang, ban depan pun juga seperti itu, karena late braking memaksa sekali untuk
melakukan pengereman. Sepertinya di belakang Jorge Paidi ada motor lain. Apakah motornya itu? Coba kita nanti aja apakah Jorge Paidi bisa didahului oleh pembalap lain dari belakang. Entah muncul dari mana itu. Oh, KTM, ada Khairuddin di sana. Lihat kecepatan dari KTM. Sungguh-sungguh superior ya. Paidi hanya mencatatkan 1 menit 53 detik. Masih cukup jauh dengan posisi pertama. Free practice has come to a close, and while the riders make their way back to the boxes, we'll take a look at the times for this weekend's first session. Latihan sudah selesai dan masih Jorge Paidi masih di peringkat 20. Pemirsa, masih belum bisa kompetitif. Mungkin dia masih berusaha maksimal untuk adjust atau menyesuaikan diri dengan motornya di tim Ongeta ini. Hello from Jerez. Everything is ready now for the start of the qualifying session that will decide who will take pole position in the starting grid tomorrow. Judging from the information we're getting, we're probably looking at a dry session, but it'll definitely be cloudy. Oke, selanjut ke kualifikasi pemirsa Paidi GP. Sepertinya cuaca agak mendung pemirsa. Semoga saja tidak segera turun hujan. Karena Jorge Paidi masih berusaha maksimal menyesuaikan atau menemukan settingan motor yang paling cocok buat Jorge Paidi. Dia sudah berusaha maksimal untuk di tikungan. Jorge Paidi untuk sangat-sangat late braking, bahkan mungkin minim braking mungkin Jorge Paidi. Dan itu sangat berbahaya bagi Jorge Paidi, apalagi ketika race nanti dia bisa crash dan tidak mendapat posisi yang sesuai target dari tim. Seperti kita tahu bahwa dari tim Ongeta sendiri mereka menargetkan Jorge Paidi untuk berada di posisi 15 ketika race nanti. Dan dari Gianluca Russo sendiri berupaya untuk bisa melakukan kompetisi Jorge Paidi pribadi dengan pembalap yang lain. Namun kita lihat saja seperti apa nanti ketika race di pramusim di Jerez Spanyol ini, pramusim pertama pemirsa. Kita mengikuti Jorge Paidi di mana sekarang kualifikasi sedikit keluar dari lintasan. Lihat, dia sangat late braking. Mungkin di kondisi mendung ini sedikit telat untuk ban bisa panas, sehingga mungkin agak sedikit sulit ketika melakukan tikungannya ekstrim atau menikung dengan ekstrim. Masih membubuhkan di posisi 20 Jorge Paidi. Kita lihat apakah dia mampu. Di tikungan terakhir masuk 1 menit 42 detik. 45 detik. Masih belum ada yang membubuhkan di posisi pertama. Di Jorge Paidi bukan di 1 menit 50 detik. Sedangkan kemarin dari posisi pertama di free practice 1 menit 48 detik, masih cukup jauh dari posisi pertama ketika free practice. Namun karena Jorge Paidi mungkin dia melakukan tetap dengan settingan awal saat free practice kemarin. Free practice sebelumnya dengan settingan free practice dia langsung terjun ke lintasan. Dengan lintasan yang kosong, mungkin Jorge Paidi bisa maksimal berkonsentrasi untuk mendapatkan atau membutuhkan waktu yang signifikan sehingga mencari posisi starting grid yang maksimal. Namun sekarang sudah drop di posisi 3 untuk hasil kualifikasi sementara, di mana first posisinya 1 menit 50 detik. Ya, sangat-sangat memaksa di tikungan Jorge Paidi karena memang melihat motor Honda ini memang bukan yang superior di kelas Moto3 di MotoGP 13 ini. Drop lagi ke posisi 4 Jorge Paidi. Masih 1 menit 50 detik untuk posisi pertama.
Kita lihat kecepatan tikungan Pak Jorge Paidi di tikungan seperti apa. 140 km per jam menikung. Oh, posisi drop lagi Jorge Paidi di posisi 11 sekarang. Kita lihat. Karena posisi pertama sudah di 1 menit 48 detik. Ya, 1:53 pemirsa. Selisih 4,8 detik dengan posisi pertama. Cukup jauh pemirsa. Drop lagi posisi 12 pemirsa. Dari 20 peserta pramusim di Jerez ini. 140 km per jam di tikungan. Setelah ini adalah tikungan favorit, dimana setelah tikungan favorit ini treknya cukup panjang terus. Ya, dia kecepatan di 150, 60, apakah mencapai 200 di separuh trek lurus ini? Sepertinya tidak mungkin, hanya 200 di penghujung tikungan. Dan drop lagi posisinya Jorge Paidi di posisi 15 pemirsa. Lihat dia sangat memaksa sekali di saat tikungan, mencoba untuk late braking, bahkan minim braking, sehingga dia sedikit keluar dari lintasan. Drop lagi di posisi 16 sekarang. Keluar dari lintasan. Drop lagi di posisi 17 pemirsa. Sangat-sangat minim rem sepertinya Jorge Paidi. Dia benar-benar berusaha untuk memaksimalkan di tikungan. Kecepatannya harus cukup kencang. Dia drop di kecepatannya di 80 di tikungan terakhir. Bukan sesuatu yang bagus. Drop lagi sekarang posisi Jorge Paidi di 18. Dia mencetakkan di posisi 18 terakhir. That brings this qualifying session to a close, and it was a nomor thrilling satu kita battle di that went right down to the Salom, wire. ada Maverick Now we Vinales, know ada Alex which rider will Rins. start from pole position Khairuddin dari tomorrow. Malaysia di posisi keempat. Jorge Paidi ada di posisi tadi 18 akhir, ternyata drop di posisi 20 pemirsa. Sangat berat sekali bos Jorge Paidi. Kita lihat aja pemirsa. Kita nantikan saja bagaimana race untuk di Jerez pramusim 2013 ini. Selamat menonton race-nya. Welcome to fans of the Motorcycle Oke World pemirsa, Championship. The third sekarang race of kita the sudah season masuk is ke about to race begin here at Jerez, untuk the traditional pramusim home of the MotoGP Spanish 13, Grand Prix. di mana It looks like the Jorge weather is going to be Paidi unpredictable for this menjadi race. It was menjadi raining wildcard until a di short time ago, Ongeta Team but if the situation Honda. continues to improve, the track will Sepertinya probably mendung dry pemirsa, out before too long. tapi treknya sudah kering. Kita langsung saja menuju ke balapan. Di row pertama ada Salom Vinales, Vinales. Di row keempat ada Miller, ada McPhee. Row keenam ada Carrasco. Di row terakhir ketujuh ada Bagnaia dan Jorge Paidi. Segera kita siapkan balapannya. Semua sudah siap-siap. Sudah dimulai. Gaspol Paidi cukup bagus dalam start. Ada Ferrari di depan, Ferrari di samping rekan tim Jorge Paidi. Bagnaia mendahului Paidi. Paidi di posisi 20. Dia mengambil dari tikungan sangat dalam. Ada Baldassari, dia melewati Baldassari. Bagnaia melewati lagi Jorge Paidi. Menikung lagi ada McPhee, ada Baldassari. Sekarang dia di posisi 16 Jorge Paidi. Ada Carrasco di depan, ada Masbo juga. Jorge Paidi late braking, memaksimalkan di tikungan. Di depan ada Miller. Ada lagi Isaac Vinales persisnya Jorge Paidi yang harus dia kalahkan. Jorge sedikit keluar dari lintasan. Sekarang berada di posisi 13 Jorge Paidi. Di depan ada Isaac Vinales. Vinales di belakang. Ada Binder Frenati. Jorge Paidi sedikit keluar pemirsa. Ada Vinales di dalam. Sepertinya Vinales juga dari tim yang sama, Ongeta.
Dari dalam Jorge Paide medali finales, Isaac finales, late braking, langsung push tugasnya Jorge Paide. Di depan ada Antonelli, oh sedikit bersenggolan Antonelli. Jorge Paide mencoba mengambil dari luar, ternyata Jorge Paide mengambil tanpa melakukan late braking. Sungguh-sungguh dahsyat Jorge Paide sekarang di posisi ke-10. Ada Antonelli dari dalam berusaha masuk tapi dicegah oleh Jorge Paide. Posisi 11 Jorge Paide, di depan ada Venati. Oh, dari dalam bersinggungan dengan Venati. Sangat-sangat nekat Jorge Paide. Dia sangat push sekali motornya di tikungan. Di samping mendahului ada Venati dari San Carlo Honda. Di belakang ada Antonelli. Jorge Paide mengambil dari luar, oh tidak sampai, dan sedikit spin. Jorge Paide masih di belakang Venati. Ya, Jorge Paide harus cukup hati-hati karena lintasannya masih belum kering 100%, dan ternyata turun hujan. Pemirsa, ada Venati di depan. Jorge Paide mengambil dari sisi dalam. Dari sisi luar Jorge Paide menikung. Oh, ada Venati dari dalam. Saling menyusul Jorge Paide dengan Venati. Jorge Paide dengan memaksimalkan tikungan, late braking. Sekarang di trek lurus. Dan kecepatannya 196 km per jam, pemirsa, tidak sampai 200 km per jam. Jorge Paide dia benar-benar nekat di tikungan, di mana cuacanya sudah mulai turun hujan dan trek basah. Apakah Jorge Paide mampu menyelesaikan pramusim di Jerez ini sebagai wildcard di tim Ongeta? Sekarang Jorge Paide berada di posisi 10. Sedangkan ketika start dia berada di posisi ke-20. Para pemirsa, ya, dia sangat gaspol daripada Binder. Di belakang masih ada Venati, selisih 0,9 detik. Sedangkan Binder di depan selisih 1 detik. Jorge Paide mencoba untuk memaksimalkan motor. Sedangkan posisi sudah mulai gerimis hujan. Ada Binder di depan, nomor 1 ada Rins, ada Vinales, ada Salom, ada Khairuddin. Semuanya dari KTM, ada Marquez juga, ada Sis, dan ada Ajo juga, semua dari KTM, pemirsa. Jorge Paide bersama tim Ongeta Honda mencoba untuk memaksimalkan motor yang dia kendarai dengan settingan semaksimal mungkin. Sekarang berada di posisi 10. Mencoba mengejar Binder, tapi Binder masih cukup jauh di depan, pemirsa. Mencoba late braking dan sedikit braking saya rasa untuk Paide. Terpaut 2,7 detik Jorge Paide dengan Binder di depan, sedangkan terpaut 0,7 detik antara Jorge Paide dengan Venati di belakang. Trek lurus, dia mencapai kecepatan berapa? 197, 156, selisih 3 detik sekarang. Binder semakin cepat di depan, sedangkan Jorge Paide masih mencoba dengan sekuat tenaga untuk mengejar Binder. Apakah dia bisa masuk ke 9 besar? Sekarang sudah lap ketiga, masih kurang separuh lagi, pemirsa. Dan Jorge Paide harus tetap berhati-hati karena ini cuacanya sedang turun gerimis, sehingga trek akan menjadi cukup licin. Venati, Jorge Paide semakin menjauh Venati, selisih 1,2 detik. Begitupun juga Binder, dia juga semakin jauh dengan Jorge Paide. Seakan-akan Jorge Paide sekarang sedang balapan sendiri, pemirsa. Dia berada di tengah. Oh, sudah kelihatan Binder. Apa Jorge Paide mau mendekati Binder? Tikungan terakhir. Oh, masih jauh. Kita lihat 7 pembalap di depan, semuanya menggunakan KTM, pemirsa. Sedangkan
hanya web yang menggunakan Honda yang mampu berada di 9 besar, 8 besar. Jorge Paidi mencoba untuk menyusul di 10 besar ini menggunakan Honda bersama tim Ongeta. Sudah 4 lap berjalan, kurang 2 lap lagi untuk selesai di race ini. Binder terpaut 3,8 detik, sedangkan dengan Venati terpaut 1,3 detik di belakang Jorge Paidi. Jorge Paidi trek lurus 170 km per jam. Bisakah tembus 200 karena melihat cuaca juga sedang hujan? Hanya 197 km per jam pemirsa. Kita lihat, begitu berupaya semaksimal mungkin di tikungan, dan memang 9 besar di depan pembalap sudah cukup menjauh dari Jorge Paidi. Jorge Paidi dia mencoba untuk memaksimalkan apa yang sudah dia dapatkan. Sedangkan dari tim Ongeta sendiri, mereka menarget Jorge Paidi untuk berada di 15 besar di pramusim di Jerez ini pemirsa. Ya, sedangkan Gianluca Russo, manajer dari Jorge Paidi sendiri, memang berusaha untuk melakukan nego terhadap beberapa tim agar Jorge Paidi bisa melakukan wildcard di balap pramusim MotoGP 13 ini. Kita lihat 8 besar, 9 besar, 2 diantaranya dari Honda, 10 besar 3 diantaranya dari Honda, sedangkan 7 teratas lainnya semuanya dari KTM. Sungguh superior KTM, benar-benar sangat superior KTM. Honda hanya mampu di 7 besar, 8, 9, 10, peringkat 8, 9, 10 sementara. Namun tidak tahu di lap kelima ini yang berjalan ini apakah nanti terjadi suatu, apakah ada yang crash di depan. Binder terpaut 4,9 detik, semakin kencang saja di depan Jorge Paidi. Jorge Paidi tetap berusaha semaksimal mungkin dengan gaspol dan minimalis remnya 190, hanya 197 km per jam pemirsa. Di trek lurus Jorge Paidi, sedikit keluar dari lintasan, harus hati-hati. Jorge Paidi di belakang mengincar Venati. Venati masih cukup dekat dengan Jorge Paidi. Jorge Paidi harus benar-benar hati-hati, jangan sampai dia terlempar dari 15 besar, karena target yang diberikan oleh Ongeta tim, dia harus berada di 15 besar untuk dapat diperhitungkan dia masuk ke dalam Ongeta tim. Ya, walaupun Ongeta tim menggunakan Honda, tapi cukup bisa kompetitif. Ternyata terpaut 2 detik dengan Venati di belakang Jorge Paidi. Terpekok oleh Rins di 1 menit 51 detik. Tikungan terakhir lap kelima. Tikungan terakhir, Jorge Paidi memaksimalkan motor yang sudah disetting saat free practice dan kualifikasi kemarin. Cukup mengesankan sebelumnya Jorge Paidi pemirsa. Jorge Paidi 1 menit 50 detik, selisih 5 detik di belakang Binder. Mengingat hasil free practice dan qualification kemarin, Jorge Paidi hanya menempati posisi ke 20 pemirsa. Artinya posisi terakhir sekarang Jorge Paidi bertahan di posisi 10 saat race, dan itu memang sangat-sangat di luar ekspektasi yang sangat bagus sekali, di mana target dari Ongeta Team hanya posisi 15 besar. Venati terpaut 2 detik di belakang Jorge Paidi. 2 detik cukup jauh pemirsa, tapi Jorge Paidi harus tetap berhati-hati karena cuaca sudah turun hujan, walaupun tidak terlalu deras, tapi potensi untuk tergelincir sangat besar di sini karena trek basah dan licin pemirsa. Jorge Paidi selalu memaksimalkan di tikungan, tidak pernah melakukan braking terlalu banyak.
walaupun itu sangat-sangat beresiko, apalagi di cuaca hujan seperti ini pemirsa. Sedikit keluar lintasan, harus hati-hati. Jorge Paidi tetap terpaut 5 detik di belakang Binder. Jorge Paidi sekarang 3 detik di depan Venati. Jorge Paidi di tikungan terakhir. Jorge Paidi di tikungan terakhir. Lap ke-6, masih tersisa 3 lap lagi. Lap ke-7, Jorge Paidi menjerat 1 menit 55 detik lebih cepat detik dari lap sebelumnya. Apakah ini berarti Jorge Paidi mampu menyusul Binder? Tetap harus berhati-hati Jorge Paidi karena trek sangat licin pemirsa. Kesalahan kecil dapat berakibat Jorge Paidi terlempar dari lintasan dan jatuh ke posisi di luar 15 besar pemirsa. Dengan Venati selisih 3,6 detik. Masih di depan Venati, Jorge Paidi cukup jauh meninggalkan Venati, tapi juga cukup jauh selisih dengan Binder di depan. Selisih 6,8 detik dengan Binder depan, cukup jauh. Apakah mampu menyusul Jorge Paidi? Tapi yang penting Jorge Paidi berada di posisi 10, sudah melebihi ekspektasi dari tim Ongeta yang menargetkan 15 besar atau maksimal di posisi 15 di pramusim Jerez, pramusim yang pertama ini di MotoGP 13. Kita lihat Jorge Paidi bertahan sedikit keluar, tapi masih bisa dikendalikan motornya. Menikung di kecepatan 140 km per jam. Tetap gaspol di 150 km per jam. Hitungan terakhir lap ke-7. Oke, drop ke kilometer sedikit slip ternyata ban belakang Jorge Paidi. Berapa catatan waktunya? 1 menit 55 detik, 9. Terpaut 6,2 detik dengan Binder di depan. Iya, sedikit spin dan slip. Keluar lintas sedikit. Harus berhati-hati. Jorge Paidi memang harus membuat jarak cukup jauh dengan pembalap di belakangnya untuk mempertahankan posisinya di posisi 10 pemirsa. Walaupun Jorge Paidi tidak bisa mengejar Binder depan yang terpaut 7 detik sekarang, tapi Jorge Paidi harus bisa mempertahankan posisinya di posisi 10. Dan sepertinya dia memang membalap sendiri di posisi 10 nih pemirsa, karena di depan cukup jauh dan di belakang juga cukup jauh pemirsa. Dengan semakin jauh di Binder selisih 7,7 detik, di Venati selisih di belakang Pak Jorge Paidi 4, sekian detik. Tersisa 1,5 lap lagi, lap ke-8 sekarang menuju ke lap 9. Harus hati-hati Jorge Paidi di tikungan karena cuacanya tiba-tiba hujan pemirsa. Tapi dari tim ketika sebelum balapan dimulai ternyata mereka sudah mengantisipasi. Ya, mereka harusnya sudah mengantisipasi karena sebelumnya juga trek cukup basah. Ya, lap ke-8 menuju lap ke-9. Tikungan terakhir Jorge Paidi harus hati-hati karena tikungannya cukup tajam. Harus mempertahankan posisi di 10 besar Jorge Paidi. Kita lihat catatan waktunya apakah semakin baik. Oh, ternyata turun 1 detik, 1 menit 56 detik. Terpaut 7,4 detik di belakang Binder Jorge Paidi. Lap terakhir Jorge Paidi, apakah dia mampu untuk mempertahankan posisi ke-10, sedangkan target dari tim Ongeta sendiri hanya maksimal di posisi 15. Artinya Jorge Paidi benar-benar menunjukkan kualitasnya ketika race
Di cuaca hujan ini, Jorge Paidi benar-benar maksimal menunjukkan kemampuannya dan melebihi ekspektasi dari tim Ongeta sendiri. Sedangkan Ferrari, rekan setim dari Jorge Paidi, ternyata masih berada di belakang, entah di posisi berapa. Isaac Vinales pun juga masih berada di belakang, pemirsa. Di mana Isaac Vinales adalah target lawan dari Jorge Paidi yang ditetapkan oleh Gianluca Russo selaku manajer dari Jorge Paidi. Ya, sepertinya cuaca semakin deras, pemirsa. Namun, race sudah over untuk Alex Rins, ada Maverick Vinales, ada Salom juga di posisi ketiga. Iya, sebentar lagi Jorge Paidi menyelesaikan race pramusim di Jerez ini di Spanyol. Inilah pramusim yang pertama untuk Jorge Paidi sebagai wildcard di tim Ongeta. Tikungan terakhir, Jorge Paidi harus berhati-hati mempertahankan posisi 10, memaksimalkan perolehan posisi dari Jorge Paidi. Jorge Paidi akhirnya finish posisi 10, pemirsa. Ya, Jorge Paidi, kita lihat perolehan untuk posisinya seperti apa. Ya, hasil dari race pertama ini, Alex Rins berada di posisi pertama, ada Maverick Vinales, ada Luis Salom, Zulfahmi Khairu di posisi keempat, Jorge Paidi di posisi 10, Isaac Vinales sebagai versus Jorge Paidi berada di posisi 16. Sangat-sangat memuaskan Jorge Paidi di posisi 10, pemirsa. Kita lihat kelanjutan seperti apa dari Gianluca Russo. Apakah bisa memasukkan Jorge Paidi ke tim Ongeta atau tim yang lain? Kita tunggu kelanjutan race selanjutnya tetap di Paidi GP.